Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di siang hari ini kita masuk setelah libur Lebaran. Saya yakin masih banyak yang masih lupa ya materi sebelumnya karena libur Lebaran. Ini melanjutkan materi sebelum UTS. Untuk pengumuman mungkin yang belum ikut UTS, silakan untuk ikut UTS susulan ya dari tanggal 11 sampai tanggal 17. Untuk soalnya sama saya kira. Nah, untuk selanjutnya di pertemuan 9 ini saya melanjutkan materi sebelumnya tentang bahasa pemrograman Python ya. Di pertemuan awal kita mengenal C++. Kenapa saya kasih C++? Karena untuk mengenalkan deklarasi variabel dan lain sebagainya. Hingga nanti ketika menggunakan Python tidak bingung. Makanya kemarin ketika UTS kemarin ada yang nanya di grup WhatsApp ya tentang error itu. Error itu kemungkinan kayaknya saya lihat sih masalah tipe data ya. Jadi diingat-ingat integer sama string ya. Jadi kalau kalian buat variabel contohnya nilai, saya lihat sih salahnya kayaknya di sana. Sebenarnya ada variabel nilai. Kalau integer itu tanpa tanda kutip ya. Kalau kalian gunakan tanda kutip 2 gini, walaupun ini nilainya 2, dia dibacanya sebagai sebuah string. Jadi kalau nanti dikalikan atau diproses aritmatika akan error karena dia 2 itu walaupun angkanya 2, tapi dia adalah sebuah string. Jadi biar tahu. Nah, kalau ketemu error kayak gitu kan akhirnya tahu. Kalau nggak ketemu error sampai nanti juga nggak tahu bahwasanya kalau string itu tandanya pakai kutip. Walaupun sebelumnya kan sudah saya sampaikan. Mungkin karena lupa dan itu gunanya tugas dan gunanya latihan termasuk gunanya UTS ya. Jadi supaya mengetahui errornya, jadi proses pengalamannya di sana, pembelajarannya di sana. Nah, di pertemuan ke-9 ini apa yang akan saya bahas? Saya bahas adalah function ya. Kalau bahasa Inggris function, kalau bahasa Indonesia fungsi lah. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi? Kalau belajar matematika mungkin udah sering dengar istilah fungsi ya. Fungsi itu apa ya kalau dalam matematika? Fungsi integral atau fungsi itu sebuah proses yang kita bungkus dalam satu kurung gitu ya. Kalau dalam matematika, kalau dalam pemrograman itu sebuah proses ya, sebuah proses yang berjalan terus kita bungkus. Nanti kita panggil kapanpun gitu. Sebenarnya mudahnya sih kayak apa ya? Kendaraan mungkin kendaraan ada fungsi untuk apa ya contohnya? Kendaraan fungsi membaca, mungkin kendaraan Tesla gitu ya, kendaraan Tesla kan biasanya ada istilah fungsi autonomous. Ya, artinya fungsi itu untuk berjalan sendiri, fungsi bisa mendeteksi halangan di depan. Nah, itu kan fungsi itu kan proses yang mungkin nggak ada di tempat lain. Nah, kenapa kita harus buat fungsi? Biar program itu nggak satu utuh gitu ya. Soalnya saya buat program 100 baris gitu ya. Terus nggak ada fungsinya. Itu kan akan pusing kalau terjadi error gitu ya. Baris ke 80 gitu ya. Berbeda kalau program kita 100 baris ke bawah panjang gitu. Terus biar lebih mudah, ya kita pisah-pisah gitu ya. 10 baris, 10 baris, 10 baris gitu. Jadi lebih mudah, melihatnya juga lebih mudah, kalau memperbaikinya juga lebih mudah gitu. Sama seperti kalau kita bangun rumah gitu, langsung bangun rumah jadi, kan mikirnya akan pusing ya. Kecuali kalau kita bagi-bagi gitu ya. Nanti yang depan siapa, bagian kamar siapa, bagian depan, bagian dapur, bagian atap dan lain sebagainya. Nah, fungsinya seperti itu, sama seperti itu. Jadi untuk membagi sebuah program biar kalau 100 baris langsung jadi satu itu kan pusing. Lihatnya aja pusing ya. Tapi kalau dipisah-pisah jadi 10 baris, dijalankan nggak error, kita lanjut 10 baris lagi, dijalankan nggak error.
kita lanjut 10 baris lagi. Jadi kalau ada error, nah ini di kelompok yang keberapa. Jadi kita memperbaikinya nggak semuanya, cuma satu kelompok itu. Jadi fungsi adalah suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram. Terpisah di sini maksudnya nggak hanya dalam filenya saja terpisah, bisa jadi nggak cuma file, bisa juga filenya dipisah, bisa juga cuma dipisahkan di dalam baris gitu ya. Maksudnya cuman di sini ada kode ya dipisah di bagian atas, nanti di sini ada spasi bawahnya gitu. Itu juga termasuk fungsi. Penjelasan gampangnya seperti itu. Yang merupakan sebuah program kecil untuk memproses bagian dari pekerjaan program utama. Kenapa dibutuhkan fungsi? Nah, tadi sih dari apa yang saya sampaikan sih harusnya sudah jelas ya. Digunakan untuk membuat blok program tersendiri, memudahkan pembacaan dan perintah program. Paling mudah itu ya kalau kita sudah buat program besar gitu ya, programmer, apalagi perusahaan-perusahaan besar IT itu kan programmernya nggak hanya di satu tempat ya, makanya di sini sekarang ada istilah WFI, work from anywhere. Sekarang lagi rame gara-gara pandemi, walaupun sebelumnya kalau programmer itu sudah terbiasa seperti itu. Jadi kantornya di Amerika, programmernya bisa ada yang dari Indonesia, ada yang dari India, nggak perlu datang ke kantor. Terus pembagian tugasnya bagaimana? Ya tadi program nanti kalau program besar itu dipisah kecil-kecil, ini tugas kamu, ini tugas kamu, ini tugas kamu, gitu. Dikerjakan, nanti dikumpulkan, dijadiin satu, pakai version control gitu. Nah, penggajiannya bagaimana? Jadi nggak perlu harus absen pagi atau sore. Jadi nanti biasanya di laptop di tempat kerjanya itu ada time tracker ya. Jadi time tracker itu membaca dia ngerjainnya itu berapa jam. Nanti di total per jamnya itu berapa. Jadi saya kalau ngerjain satu modul, jadi di laptopnya itu ada time tracker ya, membaca aktivitas. Oh dia kerja dari jam sekian ke sekian. Mungkin targetnya sehari cuma 5 jam, ya dia nggak harus pagi, bisa malam, jadi paginya bisa tidur gitu. Nanti bangun, wah saya punya kewajiban 5 jam untuk ngerjain tugas, jadi dinyalain time trackernya, terus dia ngerjain, udah 5 jam selesai ya sudah selesai gitu. Ada yang seperti itu, ada yang berbasis borongan gitu ya, sama seperti kuli sih. Ada yang per harian, ada yang langsung jadi. Sama programmer ada yang per jam, ada juga yang satu project gitu ya. Nanti masalah kontraknya itu beda-beda. Tapi kadang orang programmer beberapa ada yang lebih suka yang sama seperti ya beda-beda sih, sama seperti kayaknya kuli bangunan ya, ada yang suka harian, berhari digaji, tapi kadang nggak selesai gitu ya. Ada suka yang borongan langsung jadi tapi cepat selesai gitu. Programmer juga itu seperti itu juga. Ada yang per modul, ini target 2 hari, ada juga yang per jam. Oke. Terus membuat program lebih terstruktur, itu otomatis ya. Jadi lebih mudah dilihat dan lebih mudah untuk perbaikan. Keuntungan, saya kira sama saja. Kenapa dibutuhkan sama keuntungan? Program besar dapat dipisah-pisah menjadi program kecil-kecil monofungsi. Kemudian dalam mencari kesalahan, karena alur logika jelas dan kesalahan dapat dilokalisasi dalam suatu modul tertentu. Jadi untuk mencari kesalahannya itu lebih mudah. Kalau kita 100 baris dalam satu program nggak ada fungsi, kalau ada error kita harus ngecek dari baris pertama sampai baris ke-100 sih. Tapi kalau dipisah menjadi kecil-kecil, oh kesalahannya di fungsi yang sebelah ini, fungsi sebelah ini cuma ada beberapa baris, jadi lebih mudah. Ketiga, memperbaiki atau memodifikasi program dapat dilakukan pada suatu modul tertentu tanpa mengganggu keseluruhan program. Nah, ini yang paling penting. Jadi, kadang ada sebuah program ini. Kalau paradigma lama itu kan program, database, dan lain sebagainya jadi satu ya. Jadi kalau ada perbaikan, program itu ya offline gitu. Semuanya di shutdown, dimatikan, gitu. Diedit, diperbaiki dan lain. Tapi kalau program fungsinya itu dipisah-pisah, kalau ada perbaikan di salah satu fungsi ya, fungsi yang lain masih tetap berjalan gitu. Kalau aplikasi yang besar seperti e-commerce gitu ya, e-commerce itu kan sudah sangat besar gitu. Jadi ada fungsi transaksi itu aplikasinya sendiri,
login tersendiri, pencarian tersendiri. Jadi kalau ada perbaikan di mungkin transaksi pembayaran, ya aplikasinya masih bisa diakses, e-commerce-nya masih bisa diakses. Walaupun nanti ketika pembayaran nanti nggak bisa mungkin atau diganti dengan metode pembayaran lain gitu. Jadi nggak langsung semuanya tutup gitu ya. Sama seperti kalau memperbaiki jalan gitu. Kalau memperbaiki jalan kan ada yang langsung ditutup semuanya gitu. Artinya nggak ada yang bisa lewat. Tapi ada juga kan diperbaiki setengah dulu gitu ya. Jadi jalan itu tetap bisa dipakai. Sama dalam paradigma aplikasi seperti itu. Kadang kita lihat ada aplikasi yang nggak bisa diakses sama sekali. Harusnya sih tetap bisa diakses walaupun beberapa fungsinya itu mungkin lagi diperbaiki. Oke. Dapat digunakan kembali reusability program atau fungsi lain. Nah, kalau kita membuat sebuah fungsi, fungsi itu kita bisa gunakan lagi untuk membuat program yang sama. Contohnya bagaimana? Contohnya ya otomatis kalau kita membuat aplikasi atau membuat program, itu kan otomatis ada login. Login itu daripada kita buat berulang-ulang, ya kita buat sekali aja, login sekali gitu. Jadi kalau kita pengen buat aplikasi lagi, kita nggak perlu coding dari awal, ya kita copy aja login dari aplikasi lain, tinggal kita sesuaikan. Maksudnya seperti itu. Jadi kita tinggal panggil fungsinya. Itu istilahnya adalah reusability. Jadi bisa digunakan lagi. Kelemahannya, otomatis kalau terjadi bugs, kalau ada kesalahan di kode itu, ya semuanya akan terjadi kesalahan. Ya. Maksudnya ada terjadi error. Terus meminimaliskan penulisan perintah yang sama. Ya sama tadi, kita nggak perlu membuat kode yang sama berulang kali. Gitu. Terus pembagian fungsi, kategori fungsi. Apa saja? Oke, dalam Python atau dalam bahasa pemrograman lain juga ada sih. Standar library fungsi itu maksudnya fungsi bawaan. Gitu. Fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh interpreter Python dalam file-file atau library-nya. Jadi kayak print, perintah untuk mencetak di layar gitu ya. Kita kan tinggal panggil print. Nah, sebenarnya print itu adalah sebuah fungsi. Kodenya panjang, aslinya kodenya panjang. Tapi kan print itu kan sering kali kita pakai, cetak nama, cetak name, cetak variabel. Daripada kita nulis berulang kali, akhirnya sama Python. Pembuat Python ya dibuat aja, dijadiin fungsi, tinggal panggil print. Seperti itu. Artinya aslinya kodenya sangat panjang. Itu contoh sebuah fungsi. Biasanya fungsi diawali di tanda itu sebuah fungsi adalah ini. Ada buka kurung, tutup kurung. Contoh yang lain max, min, absolute, len, dan lain sebagainya. Artinya ini kita memanggil sebuah fungsi bernama print, open, len, max, dan lain sebagainya. Itu nama fungsinya. Kalau bawaan, berarti taruhnya di mana? Taruhnya di installer Python ya. Tapi kalau kita membuat sendiri, ya kita harus membuat sendiri. Kita deklarasikan. Nah, yang kedua, kategori yang kedua, program define fungsi, yaitu fungsi yang di-define, dibuat, didefinisikan oleh programmer sendiri. Fungsi ini memiliki nama tertentu yang unik dalam program. Letaknya terpisah dari program utama dan bisa dijadikan satu ke dalam suatu library atau buatan programmer itu sendiri. Jadi nanti otomatis ketika ada fungsi, ada nanti namanya program utamanya itu apa. Jadi semua di sini ada fungsi. Nah, program itu yang dijalankan yang mana? Nanti ada program utama. Program utama itu main program ya, program utamanya. Nah, ini yang diproses dia. Ini nanti manggil-manggil fungsi yang dibutuhkan. Ini bisa dari file lain, bisa dari cuma ditaruh di atasnya gitu atau ditaruh di bawahnya, sama saja. Cara mendeklarasikan dan memakai fungsi. Jadi sebelumnya kan kita sudah pernah belajar variabel, terus deklarasi dan memakai variabel. Sekarang sama cara belajarnya juga. Kalau sudah tahu definisi fungsi dan maksudnya, terus menggunakannya bagaimana?
mendeklarasikannya bagaimana, membuat di awalnya itu bagaimana. Menggunakan statement def. Kalau di C++ biasanya ditulis fungsi gitu. Kalau di Python menggunakan statement def. Define, mungkin kayaknya kepanjangannya definisi gitu. Disingkat menjadi def. Statement def digunakan untuk mendeklarasikan fungsi, sedangkan statement return itu digunakan untuk mengembalikan suatu nilai kepada bagian program yang memanggil fungsi. Jadi kadang kalau fungsi kita itu butuh nilai balik, nanti lebih jelasnya kalau ada contohnya. Kita harus taruh return. Artinya nilai balik ke fungsi tersebut. Kalau nggak ada return-nya, ya berarti nggak ada nilai baliknya. Nanti saya ada contohnya. Contoh membuat fungsi dalam Python. Cukup seperti ini nih. Def, nama fungsinya diikuti dengan, jangan lupa diikuti dengan buka kurung dan tutup kurung, sama titik 2. Saya ini ada yang lupa, sering lupa ya. Setelah itu apa? Indentasi ya. Nah ini yang ciri khasnya Python itu kan ada indentasi. Pakai tab. Ini menunjukkan sebenarnya kalau C++ kan biasanya pakai buka kurung, tutup kurung ya, kurung kurawa. Nah Python itu tandanya itu sebagai indentasi. Tab ini, tandanya tab ini artinya dia milik fungsi yang di atas. Kalau kita masukkan lagi ke sini, berarti dia akhir dari sebuah fungsi. Perbedaannya di sana. Ini cara membuat fungsi. Jadi ini deklarasi, def, nama fungsi, fungsi name. Maksudnya apa? Ya kita mau buat fungsi menghitung segitiga ya, kita tulis menghitung segitiga. Ini variabel ya, kita bisa isi apa saja. Titik 2, baru itu kodenya kita taruh di sini. Seperti itu. Sebuah fungsi diawali dengan statement def, kemudian diikuti oleh sebuah nama fungsinya. Sebuah fungsi dapat memiliki daftar argumen. Nah, fungsi itu memiliki argumen atau parameter. Maksudnya apa? Kalau ini kan nggak ada parameternya, nggak ada argumennya. Parameter itu apa? Variabel yang ada di dalam kurung. Ini kan kurungnya kosong. Nah, ini kalau kita kasih variabel, nah itu namanya parameter. Parameternya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tergantung fungsi yang mau kita gunakan. Sebuah fungsi dapat memiliki daftar argumen atau parameter yang di dalam kurung itu, ataupun tidak. Boleh ada, boleh juga tidak. Tanda titik 2 menandakan awal pendefinisian tubuh dari fungsi yang terdiri dari statement-statement. Oke. Contohnya bagaimana? Ini contohnya paling mudah. Sebenarnya saya dalam sebuah program pengen mencetak nama dan name berkali-kali gitu. Daripada kita print nama, print name, print nama berkali-kali, ya kita buat fungsi sekali, habis itu kita panggil saja gitu. Itu kalau nama name. Kalau yang lain, sebenarnya saya pengen cetak halo berkali-kali gitu ya. Ya bisa saja saya print halo, terus print halo itu kan otomatis kita nulis kode berulang kali dengan hal yang sama gitu. Itu kan menghabiskan waktu. Ini contoh yang sederhana cuma print halo. Kalau contoh yang realnya kan mungkin bisa 10 baris, 20 baris, daripada nulis 20 baris berkali-kali, mungkin kita jadiin satu fungsi, kita tinggal panggil. Contohnya kita pengen buat fungsi yang bisa mencetak halo di layar gitu ya. Print halo. Idealnya kan print halo ini. Kita masukkan ke dalam sebuah fungsi. Nama fungsinya grid. Grid bahasa Indonesianya apa? Ini bahasa Inggris ya. Ini bukan istilah atau apa, itu nama variabel ya grid. Grid itu ucapan selamat datang. Meet and greet. Grid bahasa Indonesianya apa ya? Nggak pernah kepikiran. Jadi maksudnya ini adalah div, kita buat fungsi bernama grid, ini variabel, bisa apa saja. Buka kurung tutup kurung, artinya nggak ada parameter di dalam fungsi ini. Terus untuk menandakan biaya fungsi, kita ikuti dengan titik 2, indentasi, jangan lupa, print hello. Udah gini aja. Jadi kalau kita pengen cetak layar, ini belum dijalankan ya, karena belum dipanggil. Ya ini saja, kalau dijalankan ini nggak muncul apa-apa, karena nggak dipanggil. Cara manggilnya, ya kita panggil fungsinya tadi kayak print grid, ya. Print titik buka kurung tutup kurung. Kalau ini ya grid buka kurung tutup kurung. Nah ini program utamanya maksudnya. Ini sebuah fungsinya,
Ini program utama untuk manggil fungsi. Oke, sampai sini cukup jelas untuk sebuah fungsi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Belum, Pak. Belum ya? Harusnya sudah tergambar. Jadi kalau dari program UTS, program sebelumnya, tugas sebelumnya itu bisa diperbaiki dengan menggunakan fungsi, biar lebih mudah dilihat. Nah, sekarang kita masuk. Tadi saya sudah bahas tentang statement return. Statement return itu dapat diletakkan di bagian mana saja dalam tubuh fungsi. Statement return menandakan akhir dari pemanggilan fungsi dan akan mengirimkan suatu nilai balik. Return itu kan artinya kembali ya. Jadi dia mengirim sebuah nilai, sebuah variabel. Return ini bersifat opsional. Artinya jika sebuah fungsi tidak memiliki statement return, maka sebuah fungsi tidak mengembalikan sebuah nilai apapun. Kalau nggak dari contoh mungkin akan susah dipahami. Karena dulu saya juga kalau nggak dari contoh juga susah. Contohnya bagaimana? Ini kelasnya belum saya ganti ya. Kelas TE. Dev, kita pengen cetak hello nama kelas ya. Ini bisnis digital BD. Nggak apa ya, ini hanya contoh saja. Maksudnya return itu bagaimana? Nah, di sini. Kalau nggak saya jelaskan, paham nggak ya? Oke, terlihat nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Ya, kira-kira sudah paham belum untuk maksud dari return? Return. Ini nggak ada returnnya ya? Iya, returnnya itu ada sih sebenarnya. Returnnya ini di sini ya. Di sini ada nilai baliknya, itu mana nilai baliknya? Kan di sini kita buat variabel fungsi cetak ya, yang mencetak hello nama kelas. Nah, kita bisa buat hello nama kelasnya ini kan, ini namanya statis ya. Maksudnya kelas ini nggak bisa berubah ya. Nah, kalau kita pengen berubah kelas ini menjadi sebuah variabel, otomatis kita harus masukkan parameter. Jadi parameternya itu untuk memasukkan sebuah nilai, argumen. Ya, memang orang nyebutnya seperti itu sih. Tapi kalau baru belajar pertama kali mungkin agak pusing ya, parameter, argumen, nilai itu. Kalau dari contoh sih harusnya cukup jelas ya. Dev cetak print hello kelas. Nah, kelasnya ini kan statis, ini kan nggak bisa berubah. Kalau kita taruh dijadiin sebuah string seperti ini. Nah, supaya kelas ini menjadi sebuah variabel yang bisa berubah-berubah, kita jadikan dia sebuah variabel. Hello, nama. Nah, nama ini otomatis harus balik lagi ke dalam fungsi. Dimasukkan ke dalam sebuah parameter nama. Jadi kalau kita panggil fungsinya cetak dalam kurung, ini adalah parameternya, nanti dia akan memanggil fungsi cetak, dia butuh parameter nama, namanya adalah ini. Akhirnya print halo sama dengan nama. Seperti itu. Oke. Ini ada tulisan program utama, ini komentar ya, ini penjelasan bahwa setelah ini adalah program utama. Komentar atau ya komentar ya, itu penjelasan bahwa ini nggak dijalankan ya, karena ini komentar untuk menjelaskan saja. Nah, ini yang return ya. Ini tadi contoh yang parameter. Nah, return itu maksudnya bagaimana? Sebenarnya kita buat fungsi bisa pakai return, bisa enggak ya. Kita bisa lihat di contoh kedua ini. Kalau kita buat program terus di situ ada penjumlahan berkali-kali, daripada kita nulis operasi aritmatika berkali-kali, ya kita buat aja fungsi penjumlahan. Di sini fungsi tambah dua variabel, variabel A dan variabel B. Kita bisa nulis seperti ini, def tambah variabel A, variabel B, titik 2, print A tambah B. Jadi ketika kita pengen menjumlahkan sebuah angka,
kita tinggal panggil aja tambah 10 tambah 2. Jadi nggak perlu lagi variabel 10 ditambah 2 gitu ya. Jadi kita tinggal panggil fungsi tambah 10,2, dia langsung memproses mencetak penjumlahan dari 10 tambah 2. Tapi ini nggak pakai return, nilai yang balik. Nah, kalau ini dia pakai return. Kalau pakai return ini dia print-nya di luar ya, cetaknya di luar. Karena dia mengembalikan nilai. Jadi def tambah A tambah B sama dengan C. Nah, nilai C ini dikembalikan. Dikembalikan ke fungsi. Jadi ketika kita panggil tambah 10 tambah 2, kalau kita nggak kasih print, ya dia nggak muncul apa-apa karena belum dicetak ya. Jadi kita harus tambahkan print tambah 10,2. Nanti yang muncul adalah variabel C karena return C mengembalikan nilai C. Oke. Kalau ini belum ada variabel. Jadi kalau yang sebelah kiri ini belum ada variabel, jadi biasanya kita tulis variabel di depannya gini, C sama dengan tambah. Bisa juga seperti itu. Oke. Kalau sebelumnya kita sudah pernah membuat program luas persegi panjang gitu ya, tanpa fungsi. Sekarang saya kasih contoh buat program luas persegi panjang dengan fungsi. Jadi kalau kita buat program yang di dalamnya itu mencari luas persegi panjang berkali-kali, kita nggak perlu nulis panjang kali lebar berkali-kali ya. Kita cukup panggil luas persegi, fungsinya, nama fungsinya. Luas persegi, variabel P, variabel L. Di sini buat fungsi, def luas persegi, variabel P, L, luas sama dengan panjang kali lebar, P kali L, return luas. Terus ini kita buat inputan, float, input masukkan panjang, float input masukkan lebar, kita cetak print luas persegi adalah P kali L. Outputnya akan seperti ini. 12, lebar 32, luas persegi adalah. Jadi kalau kita pengen buat cari luas persegi lagi, ya kita tinggal panggil fungsinya. Nah, maksudnya seperti itu. Nggak perlu nulis panjang kali lebar lagi. Oke, cukup jelas ya. Selanjutnya adalah tentang, nah ini variabel scope, jangkauan ya bahasa Indonesia, variabel global dan variabel lokal. Jadi ada istilah variabel global dan variabel lokal, itu maksudnya apa? Nah, di sini kan kita bisa lihat ada dua variabel yang sama gitu ya. Ini ada variabel P, variabel L. Di sini juga ada variabel P dan variabel L. Nanti kadang akan membuat bingung variabel yang di dalam fungsi sama variabel yang di luar fungsi itu bedanya apa gitu. Makanya ada istilah scope variabel, variabel global dan variabel lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi. Jadi kalau variabel itu dideklarasikan di luar fungsi, semua bisa mengakses. Sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Nah, kalau variabel itu dideklarasikan di dalam fungsi, hanya yang ada dalam fungsi itu yang bisa mengakses. Perbedaannya di sana. Variabel global dapat diakses oleh semua fungsi, namun variabel lokal hanya pada fungsi di mana kita buat deklarasi. Cuma di sini saya buat fungsi persegi panjang, fungsi lingkaran, fungsi segitiga ya. Terus saya deklarasikan panjangnya di dalam fungsi sini. Nah, variabel panjang ini nggak bisa diakses di fungsi lain. Kita kalau pengen diakses di fungsi lain, kita taruh deklarasinya itu di luar fungsi. Contohnya seperti ini, membuat variabel. Contohnya saya membuat variabel nama, kita taruh di luar. Ini kan di luar fungsi. Ini Budi. Terus saya buat fungsi cetak. Kita buat variabel nama juga. Ini Tony. Nah, kalau kita mencetaknya di dalam fungsi, yang dipanggil adalah variabel lokal. Mengakses variabel. Ya.
Kalau kita cetaknya di luar fungsi, yang muncul adalah variabel global. Kalau kita panggil cetak saja, di sini, nama Budi ini nggak muncul karena dia global, dari ini fungsi, dia akan memanggil nama fungsi yang ada di dalam variabel fungsi cetak ini, yaitu Tony. Nah, hal seperti ini kadang kalau nggak disampaikan, nggak dipahami, nanti kadang bingung. Jadi mendeklarasikan sebuah variabel yang di dalam fungsi, terus tiba-tiba pengen akses di luar fungsi, ya, pasti akan error, nggak terdefinisi. Paling mudah sih sebenarnya dibedakan saja ya. Kalau variabel dalam fungsi itu apa, variabel di luar fungsi itu apa. Kalau sama mungkin akan pusing. Terus ada namanya fungsi rekursif. Kalau sebelumnya kan sudah pernah mendengar istilah if rekursif ya. If di dalam if, kalau fungsi rekursif artinya sama sih. Ada fungsi di dalam fungsi. Ya, jadi bikin pusing nih. Secara praktis, fungsi rekursif dimaknai sebagai fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi fungsi itu memanggil dirinya sendiri. Contohnya bagaimana? Nah, ini cari contoh fungsi rekursif ini agak susah emang. Salah satunya ya perulangan ini. Kita akan mencetak angka dari yang paling besar yang paling kecil ya. Dimasukkan yang adalah angka paling besar. Jadi membuat program seperti ini masukkan angka 3, nanti dia akan mencetak dari 3, 2, 1 sampai 0. Nah, kita buat fungsinya itu rekursif, dia akan memanggil dirinya sendiri. Lihat taunya dari mana? Ya di sini ada fungsi rekursif, ada nama fungsi bernama rekursif. Nah, di dalamnya sini dia manggil dirinya sendiri. Ini mungkin agak teknis sih, mungkin jarang ditemukan dalam beberapa hal. Ya mungkin ada, tapi bikin pusing kalau nggak terbiasa. Lebih baik ya kita buat fungsi rekursif 1, rekursif 2 gitu, biar nggak pusing. Jadi bisa sebenarnya memanggil fungsi untuk di dalam fungsi. Tapi akan bikin pusing ya. Def rekursif angka, variabel angkanya. If angka lebih besar 0, print angka kurangi 1, rekursif angka. Jadi dia ngulang lagi di atas ini. Else print angka. Oke. Kalau ini bukan mahasiswa IT, saya ya fokus kalau rekursif ini mungkin baru. Nanti ini aja yang membuat fungsi, skop variabel, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Materi kita hari ini tentang fungsi. Saya nggak kasih tugas ya, biar nggak setelah liburan masih ada, nggak langsung lari gitu ya. Jalan pelan dulu. Nah, karena materi kita hari ini adalah tentang fungsi, otomatis di materi-materi di tugas-tugas selanjutnya, kalau ada tugas, membuat programnya harus menggunakan fungsi. Jadi harus ada fungsinya. Kadang nanti kalau tugas buat program seperti UTS kemarin ya. UTS kemarin menghitung total honor ya. Tapi harus menggunakan fungsi. Nanti saya tentukan fungsinya, ada fungsi jumlah, hitung jumlah anak, hitung BPJS gitu. Itu kan harusnya bisa dipisah fungsi-fungsi. Kalau kemarin kan masih jadi satu. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti kita cukup hari ini. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.